Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teh Kidam diam, Ki Dam Diam. Kidam diam. Raden Arya Nangga Disuta. Kita bareng-bareng sama-sama ngamumule budaya Sunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi sadayana. Pada hari ini kita ziarah ke makam keramat Cengkok di daerah Cimalela. Hari ini boleh kita teman-teman wargi-wargi sadayana lihat sendiri, daerahnya itu ada agak ke atas ya. Mungkin kita akan lanjut perjalanan pada hari ini dan mungkin akan bertanya-tanya tentang tempat ini seperti apa. Karena di atas sudah ada hadir kuncen dari makam keramat Cengkok ini teman-teman ya. Selain terus tayangan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum Pak. Oke, wargi-wargi sadayana, kita sudah bertemu langsung dengan Pak Kuwu, dikenal atau kepala desanya dari Desa Pawenang ya Pak? Mulia Jaya. Sebelumnya lebih lanjut, mohon maaf nama Bapak siapa Pak? Muhammad Nugraha. Momo Nugraha. Ya, kepala desa Mulia Jaya. Jadi yang ingin ditanyakan oleh wargi-wargi sadayana, sebelumnya itu udah ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh wargi-wargi sadayana sebelum keberangkatan ini. Banyak sekali pertanyaan mengenai acara di tempat ini. Kalau boleh tahu acara ini acara apa Pak? Kalau ini sudah dibiasakan tiap tahunnya, tiap 1 Muharram ini sudah dilaksanakan oleh kepala desa, oleh Pak Kuncen, yang komunikasi dengan kecamatan, komunikasi selanjutnya pora gitu ya. Ini secara ngamumule dari bukan mupustinya ngamumule tapak lacak karubun. Perkenaan kapungkur kata tapak lacak karubun, kapungkur sok dan kebiasaan. Nah, ciri khasnya panadaran. Jadi panadaran sama warga-warga sekitarnya atau warga luar desa gitu, ini banyak warga luar desa banyak yang udah biasa nyekar ke makam dan Cengkok. Nah, ini tiap tahun tiap tanggal 1 Muharram ya pemerintah desa sama Pak Kuncen komunikasi apakah ini siap dilaksanakan tiap tanggal 1 Muharram. Karena penadaran masyarakat berduyun-duyun datang ke sini, di sini
ini berarti tawasulan, ini tapi bukan mugusti, tapi mugusti, bukan mugusti tapi mugusti. Nah ini cerita bahasa cek sepuh kapungkur mah, kita minta tawasulan di makam dalam cengkok. Ini udah biasa. Ya, dulu mah kan sebelum sesudah panen baru satu Muharram bisa penadaran. Terima kasih Pak untuk sampaian yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada pesan-pesan buat wargi-wargi Sadayana, khususnya anak muda zaman sekarang, ada pesan-pesan buat Bapak yang bisa disampaikan? Kalau gini, kami berencana ke masyarakat harus dibiasakan tiap satu Muharram masyarakat berduyun-duyun datang ke makam ini, keramat ini, ke dalam cengkok, itu harus. Ini banyak dari luar juga banyak. Di sini banyak yang nginap di sini, banyak yang ini tawasulan di sini. Luar daerah banyak. Bukan daerah sini aja, bukan daerah Mulia Jaya, tapi luar Mulia Jaya, luar kecamatan ini banyak datang yang di sini, yang mengunjungan di sini. Terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini didengar oleh wargi-wargi saya dan memperoleh berkah dari Allah SWT. Nanti panjang lebarnya, nanti Pak Kepala ya, sebagai Pak Kuncen, nanti harus panjang lebarnya. Nah, iya. Yang tahu riwayatnya lebih mendalam itu Pak Kepala, Pak Ayahnya. Iya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke wargi-wargi Sadayana, kita sudah bersama langsung dengan Kuncen dari makam keramat ini. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Kuncen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Yaya. Pak Yaya ya. Iya. Bapak berarti Kuncen di daerah ini ya Pak? Sebenarnya kalau Bapak itu pengurus ya, pengurus paguyuban. Kalau Pak Kuncen kebetulan sedang ada keperluan sekarang. Iya. Kami selaku pengurus dari situs makam Cengkok ini, nama ininya Paguyuban Geger Hanjuang. Geger Hanjuang. Iya. Iya. Dan saya sendiri sebagai ketuanya. Oh, Ya, selalu berkoordinasi dengan Pak Kuncen tentunya dalam semua kegiatan. Gitu. Kalau boleh tahu yang dimakamkan di sini siapa Pak? Ini nama dari beliau ini. Ya, yang ini, yang permunggu ini, yang di atas. Ya. Ya, menurut berbagai informasi dari para orang tua, kemudian dari catatan yang ada, ya, bahwa beliau adalah bernama Raden Arya Nanggadisuta. Raden Arya Nanggadisuta. Raden Arya Nanggadisuta. Beliau adalah putra bungsu, putra ke-6 ya, dari Raden Wijaya, ya, Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Ya. Iya. Itu barangkali. Nah Pak, bagaimana sih silsilah dari makom ini? Mungkin bapaknya siapa, saudara-saudaranya siapa? Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih ini. Tadi bapaknya itu Raden Wijaya Kusuma yang ada di Gunung Paneguh, Desa Cikarus Selatan. Gitu ya. Nah, berputra 6 itu tadi belum lengkap ya. Yang ke-1 itu Raden Arya Sacagati yang dimakamkan di Kutapada atau Putra Padra, Desa Tarikolot, Kecamatan Jatinunggal. Kemudian yang kedua Raden Arya Sacanagara ya, yang dimakamkan di Mogana, Desa Tarikolot. Maaf, nomor 1 itu bukan Tarikolot ya, tapi Sirnasari ya, desanya Sirnasari Jatinunggal. Ya. Kalau Sacanagara ini di Mogana, Desa Tarikolot. Yang ketiga itu Raden Arya Sutadinata yang dimakamkan di Gagak Sangkur, itu Desa Padajaya, Kecamatan Wadok. Yang keempat Raden Arya Wangsadinaya yang dimakamkan di Cipawenang, Cipawenang, Ponang, Desa Ponang, Kecamatan Jatinunggal.
Kemudian yang kelima itu Raden Lintang Lumayung. Nah, ini satu-satunya perempuan yang dibawa suaminya ke daerah Tasikmalaya itu. Tasikmalaya ya berarti. Ya. Yang keenam dan ini ya, putra bungsu itu Raden Arya Nanggadisuta. Nah, masyarakat lebih mengenalnya Mbah Dalam Cengkok. Mbah Dalam Cengkok ya aliasnya berarti nama Karena lain. di Gunung Cengkok ini Desa Mulia Jaya, Kecamatan Waduk. Itu barangkali. Sedangkan yang ada di seputarnya ini adalah para pendahulu atau karun-karun Kampung Cimalala ini ya. Termasuk yang mempunyai tanah lokasi ini ya. Di sebelah paling barat sana Bapak Samsuri gitu ya. Samsuri Ya, yang memiliki bukit ini pada awalnya, yang sekarang sudah diwariskan kepada keluarganya. Kemudian yang dari sebelah sana juga ada ya Mbah Kasep katanya juga. Kasep. Ya, mungkin masih dari keluarga Mbah Dalam ini ya. Kemudian kebanyakan ya dari para pendahulu Kampung Cimalala yang istilahnya yang membuka Kampung Cimalala dulu, yang paling awalnya katanya namanya Uyut Dayu gitu ya. Uyut Dayu yang Uyut Dayu, pertama yang membuka Kampung Cimalala. Cimalala ya. Kalau zamannya ini zaman kapan Pak? Zaman setelah Republik atau zaman jauh sebelum Republik atau zaman kerajaan atau gimana? Ini kayaknya pada masih zaman kerajaan ya, karena beliau ini buyutnya dari Prabu Siliwangi, gitu ya. Prabu Siliwangi itu kan menikah dengan salah seorang pembesar Sumedang, ya, yang bernama Raden Ratna Manuncang Aris Kembang itu Nyimas Raden Ratna Manuncang Aris Kembang. Nah itu kemudian beliau berputra Pangeran Bangsit, nah namanya Pangeran Bangsit itu yang dimakamnya di sebelah atas bukit sini, namanya Bukit Tangtu. Bukit Tangtu itu yang anak pertama ya Pak? Ya, kemudian berputra dari beliau itu Raden Wijakusuma itu yang ada di Desa Cikaro Selatan di Panegu. Dan beliau berputra 6 orang ya, dan ini adalah putra bungsunya gitu ya. Berarti ke-6-6-nya itu laki-laki ya Pak ya? Iya, ada 1 orang perempuan katanya, Raden Lintang Lumayung itu yang kakak dekatnya dengan Mbah ini. Beliau dibawa suaminya ke Karangnunggal, Tasikmalaya. Karangnunggal, berarti di Tasikmalaya itu di daerah Karangnunggal ya Pak? Iya. Jadi ini kemungkinan besar pada zaman kerajaan-kerajaan itu, ya. Belum pada zaman Republik. Kalau pada beberapa catatan itu pada tahun 1800-an kira-kira. 1800-an. Iya. Waktu itu kerajaan apa ini Pak yang berada? Kerajaannya itu kan yang di Sindula. Sindula itu kalau sekarang namanya Sundulan. Sundulan. Nah, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, yang sekarang itu sudah terendam jadi gede. Itu ada nama kerajaan Sindula, ya, yang sekarang namanya menjadi Sundulan. Sundulan, tapi sekarang sudah terendam jadi gede. Bahkan di situ ada kakak ketiga, itu ya, kakak ketiga dari ini yaitu Pangeran Gagak Sangkur, Mah Gagak Sangkur itu di Padajaya itu. Gagak Sangkur. Kalau boleh tahu Pak, yang sudah datang atau yang sudah ziarah ke daerah ini pendatangnya dari mana aja nih? Mungkin ada yang dari luar daerah atau luar Jabar mungkin, dari mana aja biasanya? Ya kebanyakan ya peziarah lokal, tetapi kami sering menerima juga dari Jawa Tengah gitu ya. Kemudian dari Jakarta juga sering, dari mulai yang ziarah langsung maupun yang sampai
berzikir menginap di sini. Itu ada dari luar Jawa Barat. Tidak akan ada kita kalau tidak ada Karuhun. Dari mana ini Ibu Mela? Dari Tomo. Dari Tomo. Kita tadi telah menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh orang warga-warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kidam diam. Ki dam diam. Kidam diam. Raden Arya Nanggadi Suta. Kita bareng-bareng sama-sama ngamumule budaya Sunda.